Ya, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani bisa bekerja keras karena menikmati hasil usahanya. Seorang petani haruslah yang pertama menikmati. Menikmati di sini setelah bekerja keras atau sebelum bekerja keras. Menurut saudara-saudari bagaimana? Petani di sini menikmati hasil usahanya itu sebelum bekerja keras atau sesudah bekerja keras? Sesudah bekerja keras kalau di sini. Ya. Sebetulnya menikmati di sini itu sebelum dan sesudah. Karena kalau tidak menikmati, nggak makan, nggak bisa bekerja keras. Harus yang pertama. Nah, kata yang pertama di sini justru menyiratkan sebelum bekerja keras. Ya, sebelum Paulus bekerja keras, dia banyak menikmati Kristus dalam hidup gereja. Dia disuplai dalam hidup gereja. Akhirnya Paulus bisa bekerja keras. Inilah makna yang pertama. Sebelum bekerja keras, menikmati Kristus. Setelah bekerja keras, semakin menikmati Kristus. Akhirnya ini menjadi satu siklus yang terus-menerus. Makan, bekerja keras. Makan lagi, bekerja keras. Makan lagi, bekerja keras. Jadi satu siklus ya. Nah, menikmati di sini menikmati apa? Menikmati kuasa kebangkitan. Saudara-saudari. Karena ayat yang ke-6 di sini 2 Timotius 2, seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Itu dijelaskan di ayat ke-7 sampai 13. Kalau kita membaca ayat 7 sampai 13 yang menjelaskan tentang petani di sini, yang Paulus maksudkan menikmati di sini adalah menikmati kuasa kebangkitannya. Itu diperlihatkan di ayat 8 dan ayat 11. Ya, tentang Kristus yang bangkit, yaitu kuasa kebangkitannya, dan tentang mati untuk dapat dibangkitkan di ayat 11. Hidup dengan Dia. Karena kuasa kebangkitanlah yang membuat Paulus bisa sabar menderita. Jadi petani di sini itu adalah orang-orang yang sabar. Ya, dalam bekerja keras itu ada penderitaan ya. Kalau tidak menikmati kuasa kebangkitan,
tidak makan Kristus dulu sebagai kuasa kebangkitan, mana bisa bekerja keras, mana bisa sabar, mana bisa menderita, tahan menderita. Ya. Jadi inilah seorang petani yang bekerja keras dalam kesabaran atas penderitaan. Harus yang pertama, yang pertama sebelum bekerja keras, menikmati Kristus sebagai kuasa kebangkitan. Setelah bekerja keras, menuai Kristus, tambah lagi kenikmatannya, akhirnya kita bisa menjadi petani yang sabar menderita, tahan menderita oleh karena kuasa kebangkitannya. Kita terus nikmati. Nah, itulah yang dijelaskan di ayat 7 sampai 13. Tapi ada satu peringatan di sini. Kalau kita bertekun di ayat ke-12-nya ya, ada peringatan nih. Jika kita bertekun di sini tuh sabar menderita, kita akan memerintah bersama Dia. Tetapi jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Ya, jika kita setia, jika kita tidak setia, ayat 13, Dia tetap setia. Setia kepada siapa? Bukan kepada kita. Kan tadi Dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia bukan kepada kita. Kalau kepada kita sih, Dia akan menyangkal kita. Dia setia itu terhadap firman-Nya sendiri, terhadap kebenarannya sendiri. Tidak mungkin kalau kita malas, petani yang malas, masa dia setia kepada petani yang malas? Petani yang malas ya tidak akan menuai. Cuman banyak orang Kristen menyalahpahami ini. Jika kita tidak setia, haleluya, Dia tetap setia kepada kita. Salah, bukan kepada kita. Dia setianya kepada kebenarannya sendiri. Kalau petani malas, lalu dia tetap setia kasih tuaian, buah-buah, artinya dia tidak konsisten kepada kebenarannya sendiri. Dia tidak konsisten kepada keadil benarannya. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia bukan kepada kita, tetapi kepada dirinya sendiri. Kalau kepada kita, Dia akan menghajar kita, ya. Jadi inilah saudara-saudari tentang petani. Seorang petani harus makan Kristus terlebih dahulu. Setelah itu dia akan menuai. Dia akan makan Kristus lebih banyak lagi. Setelah itu bisa bekerja keras, lebih keras lagi. Kemudian hasilnya menikmati Kristus lebih limpah lagi. Bisa sabar lagi, bisa menderita lebih tekun lagi. Kemudian makan Kristus. Terus begitu siklusnya ya. Ya, menikmati, kerja keras. Menikmati lebih besar, kerja keras lebih lagi. Terus siklusnya seperti itu ya. Jadi seorang petani itu adalah orang yang sabar menderita. Tetapi menderita apa nih? Coba sekarang kita perhatikan menderita ini apa? Bukan menderita
meratapi nasib buruk ya. Itu penderitaan yang rendah itu. Tetapi di ayat 10 tuh dikatakan 2 Timotius 2 tadi ayat 10 itu menderitanya tuh bagi orang-orang pilihan Allah. Paulus sabar menanggung semua penderitaan yang didatangkan dari orang-orang pilihan, dari saudara-saudari, dari gereja. Jadi bukan menderita meratapi nasib buruk gitu ya. Itu sih penderitaan yang dalam kematian, dalam maut, bukan dalam kuasa kebangkitan. Seorang petani itu menderita ya untuk tunas-tunas yang kecil agar bisa bertumbuh. Sabar. Coba kalau Paulus orang yang mudah tersinggung, mudah marah, wah, mana bisa dia jadi petani yang sabar menderita. Saudara-saudari, kalau kita mudah tersinggung, pikiran kita selalu yang jelek-jelek terhadap saudara-saudari, artinya kurang makan. Kalau kurang makan, mana bisa bekerja keras di ladang Tuhan, mana bisa sabar menderita. Jadi makan dulu baru bisa bekerja keras. Ya. Harus yang pertama makan dulu. Saudara-saudari, yang pertama menikmati Kristus pasti bisa jadi petani. Karena petani itu harus menjadi yang pertama dalam menikmati hasil tanah permai itu. Akhirnya bisa menderita, bukan menderita karena penderitaan kehidupan, meratapi nasib buruk. Bukan itu, tapi penderitaan dalam kuasa kebangkitan. Penuh kasih terhadap saudara-saudari. Jikalau kita tidak peduli kepada saudara-saudari, tidak peduli kepada gereja, masa bodoh gereja mau bagaimanapun masa bodoh. Kalau kita sedemikian tidak peduli, artinya kita tidak layak menderita sebagai seorang petani. Bagaimana bisa menderita karena gereja, demi pertumbuhan gereja, kalau nggak peduli kepada gereja? Hanya orang-orang yang peduli, memperhatikan gereja, senantiasa berdoa bagi gereja, berdoa bagi saudara-saudari, memiliki kehidupan doa syafaat, maka merekalah yang layak menderita dalam kebangkitan, penderitaan yang mulia. Bukan penderitaan karena nasib buruk. Walaupun kelihatannya dia bernasib buruk, tetapi dia tetap bersuka cita. Dia karena dia menikmati Kristus. Kristus di sini itu adalah firman-Nya, perkataannya yang menyirami dia seperti hujan dan salju. Ya, hujan dan salju menyirami tanah itu sebelum hasil tuaian dihasilkan. Ya, dinikmati dulu. Hasilnya apa? Sukacita. Tidak mudah tersinggung, mengasihi saudara-saudari, tidak punya pikiran yang jelek-jelek terhadap gereja, karena memperhatikan dengan kasih. Ya. Maka
Dia sendiri sebetulnya tanaman yang berbuah itu ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi pertama-tama memang kita minum susu dulu. Minum susu, bertumbuh, mulai sedikit-sedikit makan daging yang lebih keras. Akhirnya kita menjadi petani yang bisa bekerja keras, bertumbuh dalam hayat. Tetapi harus yang pertama menikmati ya, yaitu yang setia menikmati Tuhan. Akhirnya kita bertumbuh, firman itu menguasai kita dan hati kita penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, saudara-saudari. Ya. Itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Ya, kita diperlihatkan tadi, kita sudah baca ya. Firman itu akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Karena itu di ayat 23-nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau di FKKP sampai ayat 22 itu. Tapi ayat 23-nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar hayat. Ketika hati kita mulai cemas, mulai marah, hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau tidak dijaga, maka air hayat dari sana tidak memancar. Hasilnya apa? Cemas, khawatir, gelisah, marah. Ya udah, sakit. Jadi penyakit di tubuh kita. Saudara-saudari yang sedang mengalami sakit, jangan merasa gundah mendengar firman ini. Tidak masalah. Ayo, sekarang mulailah bersukacita. Ya, menikmati Tuhan. Melatih roh. Berjeri lelah atas firman. Menikmati Kristus. Ya. Maka hati kita akan gembira, dan hati yang gembira, sukacita adalah obat. Nah, hari ke-6 itu tentang pekerja. Pekerja. Ini pekerja ini maksudnya apa? Bukan bekerja secara fisik ya. Dulu saya seringkali mendapatkan khotbah, kalau Anda sebagai orang tua mencari nafkah bagi keluarga, itu sudah pelayanan. Wah, saya semakin getol bisnis. Karena bisnis pelayanan. Akhirnya lupa Tuhan. Itu perkataan-perkataan yang menyimpang sebetulnya. Ya, itu hanya sekedar, kita harus bekerja keras ya. Mencari nafkah untuk keluarga. Itu baik. Itu berkenan kepada Allah. Tetapi kalau berbicara soal menjadi pekerja, bukan itu. Itulah perkataan yang menyimpang. Bengkok gitu perkataannya, tuh enggak lurus gitu. Sehingga ya dulu saya percaya bahwa saya bisnis untuk keluarga. Terus saya persembahkan 10% buat gereja. Wah, lalu dipuji-puji saya oleh Pak Pendeta. Itu sudah pelayanan sebagai seorang pekerja Kristus katanya. Waduh, akhirnya saya makin getol bisnis. Saya makin getol cari duit karena ini adalah pelayanan. Yang penting kasih buat gereja 10%. Tuhan sudah senang. Ini perkataan yang bengkok ini, nggak lurus. Ya itu memang bekerja, bisnis bagi keluarga, bisa juga memberi gereja, itu baik.
Tetapi nggak cukup itu. Kita harus jadi pekerja yang bisa apa? Di hari ke-6 bisa memberitakan perkataan kebenaran. Perkataan kebenaran di sini perkataan yang lurus, yang dibedah, dipotong dengan cara yang tepat, lurus. Artinya pekerja di sini tuh bukan kayak tadi bekerja cari duit atau bekerja secara fisik. Ya, Anda ini bersih-bersih WC itu di balai sidang itu sudah pelayanan, itu seorang pekerja Kristus. Iya, harus kita bersih-bersih balai sidang. Jangan sampai malas, nggak mau kerja bakti. Itu baik, tetapi kalau mengatakan itu adalah pekerja Kristus yang dimaksud oleh Paulus, ya jadi bengkok ya. Jadi seolah-olah kita nggak perlu berjeri lelah atas firman untuk bisa memberitakan perkataan firman dengan lurus. Jadi pekerja yang dimaksud di sini itu apa? Berjeri lelah atas firman, saudara-saudari. Bukan berjeri lelah atas firman tuh hasilnya bukan jadi pinter ngomong ya. Bukan jadi pinter menjelaskan artinya di depan mimbar, bukan. Maksudnya tuh kita tuh bisa menjelaskan kebenaran dengan lurus, dengan bahasamu sendiri. Ingat, ini ada hubungannya dengan menjadi pengajar. Ini bukan hanya buat penatua pewajib, ini buat semua. Saudara-saudara harus bisa menggembalakan, mengajar dengan perkataan yang lurus dan tepat, tidak bengkok-bengkok kayak tadi ya. Disimpangkan firman Tuhan tuh. Ya. Kalau di FKKP kita baca itu hampir seluruh kebenaran yang dalam telah disimpangkan di dalam kekristenan. Hanya kebenaran-kebenaran yang sifatnya dangkal aja yang tepat gitu. Ya, seperti contohnya kebenaran itu oleh iman, bukan oleh perbuatan. Nah, itu tepat. Tapi kayak gitu-gitu kan dangkal. Ya, Tuhan mati di kayu salib. Ya, agar darahnya membasuh kita dibenarkan. Itu benar. 100% benar, tapi dangkal. Kebenaran-kebenaran yang lebih dalam itu telah banyak disimpangkan, saudara-saudari. Karena apa? Karena perkataannya bengkok-bengkok gitu. Nah, kita harus menjadi pekerja yang bisa membedah atau memotong firman dengan lurus. Ya. Tanpa ada penyimpangan. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 itu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kata kebenaran di sini itu maknanya khusus, saudara-saudari. Ya, memang mati di kayu salib supaya kita dosanya diampuni, itu kebenaran, tapi kebenaran yang umum gitu. Percaya Tuhan, kamu diselamatkan. Ya, itu kebenaran, tapi kebenaran yang umum. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat 15 di sini, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, itu kebenaran dalam makna khusus, saudara-saudari. Yaitu kebenaran tentang ekonomi perjanjian baru Allah. Ya. Ingat, ini bukan ekonomi Allah secara umum, tetapi secara khusus ekonomi perjanjian baru. Ya, bagaimana tujuan Kristus berinkarnasi, hasil inkarnasi itu apa, kemudian dia bangkit, bagaimana kebangkitannya bisa menyalurkan dirinya dan seterusnya. Inilah maksud dari kata kebenaran, bukan kebenaran-kebenaran yang umum dan dangkal ya.
Itulah sebabnya kalau kita membaca Alkitab itu harus sesuai konteks, bahkan konteks yang lebih jauh. Ya, contohnya kata kebenaran di sini harus dibaca menurut konteks tiga kitab, bukan hanya satu perikop. Kitab 1 Timotius, kitab 2 Timotius, kitab Titus, kita harus pahami konteksnya. Ya, ini konteks yang lebih besar, bukan hanya konteks satu perikop. Ya, dengan demikian kita bisa memahami bahwa kata kebenaran dalam 2 Timotius 2 ayat 15 itu mengacu kepada ekonomi perjanjian baru Allah. Ini sesuatu yang sangat dalam, tidak dangkal ya. Terhadap perkara-perkara yang dalam kita harus, saudara-saudari, harus berjeri lelah sehingga kita bisa memotong dengan lurus. Nah, ayat yang ke 18 di situ 17-18 itu disebutkan ada Himeneus dan Filetus menyimpang dari kebenaran, mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Inilah akibatnya tidak berjeri lelah atas firman, tidak punya hati yang lurus, motivasinya bengkok, sehingga menyimpang dari kebenaran seperti Himeneus, Filetus mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung. Ajaran ini sampai sekarang loh. Aliran kekristenan yang cukup besar mengatakan kerajaan 1000 tahun itu telah berlangsung. Ini benih-benihnya itu dari Himeneus dan Filetus ini. Sehingga mereka santai, orang kerajaan 1000 tahunnya sedang berlangsung, kok udah santai aja. Tinggal tunggu Tuhan datang beresin semua masalah. Inilah perkataan yang menyimpang, yang bengkok. Makanya kenapa kita sering memberitakan perkara kerajaan 1000 tahun. Kita mau meluruskannya. Ya, saudara-saudari, perkataan-perkataan yang tidak lurus itu menurut catatan kakinya itu seperti kanker. Itu perkataan yang bodoh, perkataan yang tidak layak, perkataan yang menimbulkan pertengkaran, dan perkataan yang membuat orang-orang yang mendengarnya terjatuh, tersandung. Oh, Tuhan Yesus sungguh merusak iman orang-orang Kristen. Banyak iman orang Kristen sudah rusak, saudara-saudari. Itu tugas kita sebagai pekerja, pengajar untuk memberitakan kebenaran yang kita beritakan. Kalau itu adalah berita tentang ekonomi perjanjian baru Allah, maka berita itu akan menjadi penawar racun. Banyak saudara-saudari yang udah keracunan akhirnya bisa sembuh karena berita-berita tentang ekonomi Allah. Ya, tadinya mereka pingsan, tidak sadar, nyaris mati, tapi berita-berita ekonomi Allah itu seperti penawar racun, membuat mereka sadar kembali. Ya, mata yang buram bisa melihat kembali. Ya, maut ditelan. Mereka bisa hidup dalam kuasa kebangkitan. Bekerja keras. Peduli kepada gereja. Dan perkataan menurut ekonomi Allah itu akan membawa orang kembali ke jalan yang lurus. Cuman bukan jalan yang lurus seperti di kitab Amsal yang ujungnya maut ya. Ya memang perkataan-perkataan yang menyimpang itu kelihatannya lurus. Tetapi arahnya yang menyimpang.
arahnya kalau disimpangkan walaupun lurus ya menyimpang, walaupun berupa jalan garis lurus gitu ya, tapi kalau sasarannya bukan ekonomi Allah ya menyimpang. Jadi sasarannya itu harus tepat, nah, baru perkataannya pun harus seperti garis lurus ke sasaran itu. Ya banyak khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran itu memang kelihatannya seperti satu garis lurus gitu, tapi karena ujungnya bukan ekonomi Allah, ya jadi walaupun dia seperti garis lurus ya menyimpang dari sasaran. Amin, saudara-saudari. Jadi hari ke-5, hari ke-6 itu adalah tentang petani dan pekerja. Petani itu menikmati kuasa kebangkitan, bahkan sebelum bekerja keras. Akhirnya bisa sabar menderita. Dan pekerja berjeri lelah atas firman, kebenaran ekonomi Allah, bisa memberitakan perkataan yang lurus, menawarkan racun di antara saudara-saudari, menelan maut dan membawa orang kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Silakan sekarang saudara-saudari, mari. Amin. Berbagi nikmat. Puji Tuhan. Amin. Silakan. Amin. Saya bersyukur ya Pak, maksudnya pelajaran 1 minggu ini ya, sungguh memberi terang yang apa ya, yang mencelikan ya, pengertian yang banyak yang salah dari saya ya, karena ya saya dulu kayaknya di kekristenan nggak ada tujuannya gitu ya, nggak ada satu yang kita capai gitu ya. Kalau udah selamat ya udahlah, dikasih pelayanan udah kita jalanin, tapi nggak ada satu apa ya gairah gitu ya. Tapi bersyukur ya di dalam pemulihan ini ya, hari lepas hari saya bisa tambah mengerti akan di dalam apa ya, ada sasaran yang tepat ya, kita mencapai ekonomi perjanjian baru itu ya. Ada sesuatu ya bahwa Tuhan mau gitu ya, Tuhan diam di dalam kita ya, menjadi kenikmatannya, bisa mengekspresikan dia, bisa menjadi wakil kekuasaannya dia. Itu merupakan sesuatu yang mendorong saya memberikan pengertian untuk kehidupan di dalam perjalanan kehidupan dalam mengenal Tuhan itu makin benar. Begitu juga dalam pelajaran seminggu ini ya, bahwa begitu Tuhan kaya gitu ya, di dalam kita ini ada Kristus yang memberikan kekayaannya untuk kita menjalani tugas-tugas ya, bukan tugas ya, kehidupan di dalam gereja. Kita diberikan di dalam Tuhan itu kita bisa menjadi pengajar, menjadi prajurit, olahragawan, petani dan pekerja. Di dalam Tuhan itu udah ada semuanya. Tinggal hati kita ya yang mau gitu ya, mengambil apa yang Tuhan taruh di dalam kita untuk kita jalani, supaya kita mempunyai hati bertanggung jawab atas kehidupan gereja. Apa kebutuhan gereja, memperhatikan kaum saleh, kebutuhannya itu Tuhan taruh ya di dalam hati saya gitu ya. Jadi kayaknya ada sesuatu kehidupan yang membuat hidup kehidupan saya ini ya, bergairah untuk melakukannya
ini. Sungguh saya sangat diberkati dengan pelajaran ini, bahwa Tuhan menyuruh kita melayani tidak dengan sia-sia. Dia sudah memberikan segala kelengkapannya untuk kita dapat melakukan sesuai dengan rencana Allah. Sungguh sangat menerangi saya. Banyak perkara ya di dalam kehidupan yang lama itu salah-salah semuanya ya pengertiannya, tetapi melalui terang yang dibagikan makin hari saya makin mengerti. Terima kasih untuk kebenaran yang dibukakan untuk kemajuan ya kerohanian saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Ya, puji Tuhan saudari ya. Pembacaan hari ini saya melihat dua aspek dari gereja. Pertama, gereja adalah ladang garapan Allah ya. Dan kedua adalah kita ini sebagai pekerja, yaitu tadi yang kita doa bacakan ya, kawan sekerja untuk Allah, untuk menumbuhkan bangunan. Jadi saya pikir kita ini sungguh istimewa ya saudari ya, di dalam keselamatan Allah menjadikan kita ini ladang ya untuk menumbuhkan Kristus ya sebagai unsur dari bangunan Allah itu sendiri. Dan dari menuntut kerohanian itu baik ya secara pribadi, menjadi kudus, menjadi adil, benar, yang sesuai dengan sifat Allah itu baik, tetapi tidak cukup ya. Kehidupan kita itu harus menjadi satu bangunan ya bagi ekspresi Allah ini menurut kehendak Allah, menurut ekonomi Allah. Untuk itu ya tadi saudara depan mengutarakan bahwa kita ini harus bekerja dulu atau menikmati dulu. Ya, kalau saya pikir memang harus menikmati dulu, karena kita harus memiliki pertumbuhan dulu ya, sebagai bahan-bahan bangunan kita kan harus memiliki pertumbuhan hayat dulu, memiliki bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ini ya, pertumbuhan ladang itu dihasilkan dari menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus ya, ketika kita terus-menerus menikmati Tuhan, akan ada sesuatu pertumbuhan, ada suatu bahan-bahan yang dihasilkan daripada kita menikmati Tuhan. Untuk itu, pada dari keperluan kita menikmati Tuhan ini adalah mutlak bagi pembangunan ya. Kita mengucap syukur bahwa pemulihan Tuhan hari ini adalah pemulihan hayat ya. Hayat yang sudah kita terima ini adalah untuk pembangunan ya. Kalau kita menerima hayat, dilahirkan kembali, tetapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembangunan, yaitu tidak mencapai ya apa yang Allah kehendaki. Tetapi ketika kita ini terus menikmati hayat itu, di situ pun kita ada pertumbuhan bagi pembangunan. Di situ pun kita ada kerjasama dengan diri Allah sendiri ya, sebagai rekan kawan sekerja Allah untuk bangunan Allah, untuk ekonomi Allah. Puji Tuhan, ini yang saya dapatkan dari Keuskupan pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan, saudara. Ya. Kalau kita menghubungkan apa yang menjadi tema di garis besar minggu ketiga ini ya, khususnya dikuatkan dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus untuk menjadi pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Ya. 5 aspek ini ya, pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Dan lalu menghubungkannya juga dengan satu tema besar daripada buku FKKP ini ya. Di bagian akhir dikatakan merampungkan ministri kita dalam ministri unik ekonomi Allah. Jadi kita sedang berbicara dalam suatu ministri kita, yaitu ministri pemulihan Tuhan dalam ministri unik ekonomi Allah. Ya, saya jadi teringat ya dengan apa yang Paulus tekankan ya. Jadi dalam hal ini saya melihat penekanan daripada Paulus akan apa yang diajarkan ya. Karena secara kronologis waktu memang
pertama ada ministry Kristus ya, yang tertulis di dalam 4 kitab Injil yang pertama ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selanjutnya ada satu perkembangan yang penuh ya, dan ini juga dikatakan oleh Paulus sendiri ya, di dalam Ibrani 6 ayat 1. Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh ya. Jadi kita jangan meletakkan lagi dasar-dasar yang bersifat dasar ya, yang sudah sebelumnya diajarkan, tetapi untuk maju ke dalam perkembangannya yang penuh, yang bukan merupakan firman susu ya, tetapi makanan keras. Dan di bagian lain juga ada nasihat supaya jangan mengajarkan ajaran lain selain daripada ajaran-ajaran yang disebutkan kata kami, yaitu para rasul ajarkan. Esensinya ada di dalam ekonomi Allah ya, suatu perkembangan yang penuh ya. Jadi teringat bukan hanya hal-hal yang tadi sudah disebutkan ya, hanya sekedar menjadi seorang tua yang berjerih lelah, bekerja keras di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sebagai suatu pelayanan, itu walaupun memang ia juga tetapi terlalu malah lebih rendah daripada pemberitaan firman susu ya, hal itu kedudukannya. Tapi di sini kita perlu masuk ke dalam suatu yang disebut memang perkembangan yang penuh dari kerjaan dan pergerakan Allah saat ini ya, di zaman gereja ini, yaitu pada kebenaran yang kita terima daripada ministry Paulus ya, yang merupakan secara kronologis juga kita lihat sudah 4 Injil pertama bergerak kepada wahyu yang diterima oleh Paulus itu sendiri ya, yang di dalamnya terkandung ekonomi Allah. Ini yang saya sadari, sehingga makna-makna di dalam apa yang menjadi pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja itu, kita perlu berada di dalam ministry ekonomi Allah ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Ya, haleluya. Silahkan kalau masih ada satu orang. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Semoga melalui berita-berita ini kita dikuatkan oleh hayat. Ya, kasih karunia di sini adalah hayat. Dikuatkan dalam kasih karunia hayat ya, untuk menjadi pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Semuanya itu adalah untuk Kristus. Kristus sasaran kita. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Berita demi berita, minggu demi minggu, kami terus dibangunkan, diingatkan, diterangi. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan, agar setiap berita menjadi realitas
yang tersusun ke dalam kami, menjadi hayat kami, menjadi penghidupan kami. Amin. Tolong setiap saudara-saudari Tuhan, Amin. bisa menjadi pengajar ya Tuhan. Amin. Terangi saudara-saudari semua Amin. bagaimana menjadi pengajar. Oh Tuhan Yesus, tolong semua saudara-saudari menjadi prajurit, menjadi olahragawan, menjadi petani dan pekerja. Tolong setiap kebenaran ini Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan kami, menjadi realitas dalam pelayanan kami, dalam hidup gereja kami, di lokal-lokal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Diki, selayaknya. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang terima kasih kami Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Amin. Amin. Saudara Michael. Michael.